Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berasal dari narasumber yang berhasil selamat dari desa gaib setelah 1 minggu terjebak. Sebut saja namanya Mas Arif. Kejadian ini sudah lama terjadi, sekitar tahun 90-an. Jadi, Mas Arif dan temannya mempunyai hobi naik gunung, eksplor ke tempat baru, bahkan mendatangi tempat-tempat yang angker. Pada waktu itu, teman Mas Arif yang bernama Wahyu dan Dion dikabarkan hilang setelah naik gunung di sebuah gunung yang ada di Jawa. Mas Arif dan temannya, para relawan pun ikut mencari keberadaan Wahyu dan Dion. Tetapi setelah 2 minggu mencari, mereka belum bisa ditemukan. Akhirnya, keluarga dari Wahyu dan Dion pun mengikhlaskan dan menganggap kalau mereka sudah meninggal. Mereka pun melaksanakan tabur bunga di tempat hilangnya Wahyu dan Dion. Malam harinya Mas Arif bermimpi kalau Wahyu dan Dion ini masih hidup. Mereka meminta tolong. Mimpi itu pun terjadi berkali-kali, seperti memberi isyarat kepada Mas Arif kalau mereka membutuhkan pertolongan. Lalu Mas Arif mencoba menceritakan perihal mimpinya kepada kakak dari Wahyu. Tetapi kakak dari Wahyu ini bilang kalau keluarganya sudah mengikhlaskan dan menganggap kalau itu hanyalah sebuah bunga tidur. Seiring berjalannya waktu, Mas Arif pun mulai melupakan kejadian itu. 1 tahun berselang, Mas Arif yang tergabung di organisasi pencinta alam mengadakan acara untuk naik di sebuah gunung. Akhirnya pada hari Kamis pada tahun 1991, mereka dan rombongan mulai melakukan persiapan untuk menaiki gunung. Setelah semua persiapan, akhirnya mereka pun berdoa untuk keselamatan rombongan. Pada saat naik, semua berjalan lancar. Sesampainya di atas gunung, sekitar jam 11 malam. Karena lelah, mereka pun memutuskan untuk menyalakan api dan makan perbekalan, serta mendirikan tenda. Pada saat itu, teman dari Mas Arif kencing sembarangan dan berkata-kata jorok. Mas Arif sudah mengingatkan, tetapi temannya tidak mau dengar. Pada waktu sekitar pukul 1 malam, teman dari Mas Arif ini pun mengaum seperti macan. Sontak semua pun menjadi bingung. Setelah Mas Arif mendatangi temannya, ternyata dia sudah kerasukan karena ulahnya sendiri. Beruntung setelah didoakan oleh Mas Arif dan Mas Arif mewakili temannya meminta maaf kepada penjaga gunung itu, temannya pun alhamdulillah bisa sadar. Setelah sadar, temannya ini bilang kalau dia tidak akan celometan lagi. Mas Arif yang melihat bayangan dari jauh penasaran dan bilang kepada rombongan kalau dia mau buang air besar. Pergilah Mas Arif mengikuti bayangan itu. Tetapi anehnya bayangan itu tiba-tiba hilang. Mas Arif pun berniat untuk kembali ke rombongan, tetapi dia malah tersesat. Padahal menurut Mas Arif, dia belum lama mengikuti bayangan itu. Lalu Mas Arif mencoba melihat jam, tetapi jam tangannya tiba-tiba mati. HP-nya pun juga tiba-tiba mati. Akhirnya Mas Arif mencoba menyusuri jalan. Tapi setelah lama menyusuri jalan, tetap saja dia seperti berputar-putar di daerah itu. Karena Mas Arif kelelahan, dia pun mencoba untuk beristirahat. Setelah cukup lama, matahari pun tak kunjung muncul. Seperti malam itu begitu lama dan hening. Hembusan angin pun terasa sangat mencekam, membawa awan-awan gelap. Hujan pun turun begitu lebat, disertai petir yang menyambar, membuat malam itu sangat menyeramkan. Untung saja ada kubu kecil sehingga Mas Arif bisa berteduh dari derayan hujan yang sangat lebat. Karena malam itu terasa sangat dingin, Mas Arif pun tertidur di gubuk itu. Setelah dia terbangun, anehnya kondisi tetap malam, seakan-akan tidak ada matahari. Karena hujan sudah reda, Mas Arif pun melanjutkan perjalanan. Tak lama berselang, Mas Arif pun melihat ada perkampungan kecil. Kurang lebih ada 13 rumah. Mas Arif pun mencoba ke situ untuk mencari tahu lokasinya ada di mana.
Setelah sampai kampung itu, Mas Arif disambut sangat ramah oleh warga yang tinggal di kampung itu. Lalu dipersilakan masuk. Warga pun memberi minuman dan makanan ke Mas Arif, tetapi dia merasa ada yang aneh. Jadi Mas Arif tidak makan dan minum. Lalu Mas Arif bertanya, jam berapa sekarang? Warga pun menjawab kalau di sini tidak ada jam. Mas Arif pun mencoba keluar rumah. Setelah keluar rumah, betapa terkejutnya saat Mas Arif melihat dua temannya, yaitu Wahyu dan Dion, sedang duduk sambil minum kopi di teras rumah warga. Dengan wajah yang pucat dan pandangan yang kosong, lantas Mas Arif pun mendatangi mereka. Tetapi mereka berdua pun seakan tidak mengenali Mas Arif. Lalu si pemilik rumah keluar bertanya ke Mas Arif, apakah sampai kenal dengan dua orang ini? Kata bapak-bapak pemilik rumah. Mas Arif pun menjawab, ya saya kenal. Dia teman saya. Sudah 1 tahun ini mereka menghilang. Warganya mengira mereka sudah meninggal. Lalu si pemilik rumah menjawab, ya sudah kalau dia diikhlaskan, biarkan saja dia di sini, karena dia sudah jadi warga sini dan akan menetap di sini selamanya. Sontak Mas Ari pun marah dan bilang tidak, teman saya harus saya bawa pulang. Tiba-tiba kampung itu pun hilang dan berubah menjadi semak belukar. Mas Arif yang menyadari kalau ternyata selama ini temannya tersesat di alam gaib, bukannya meninggal. Lalu Mas Arif pun tidak tahu mau kemana, hanya lari ke sana ke sini tanpa tujuan. Tiba-tiba ada seorang kakek dengan menggunakan adat Jawa mendatangi Mas Arif lalu berkata, teman kamu sudah tidak bisa kembali karena dia sudah tidak sopan di rumah orang. Lalu kakek itu menunjukkan jalan ke Mas Arif. Setelah mengikuti jalan yang diberikan oleh kakek itu, Mas Arif pun pingsan. 1 minggu kemudian Mas Arif mendengar suara yang memanggil namanya. Mas Arif pun terbangun dari tidurnya. Ternyata dia sudah hilang selama 1 minggu. Padahal Mas Arif merasa dia cuma 1 hari tersesat di alam jin itu. Lalu dia pun mengatakan apa yang dialami dan mengatakan kalau Wahyu dan Dio tidak mati, melainkan dia terperangkap di alam gaib karena ulahnya yang tidak sopan saat mendaki gunung. Jadi pelajaran yang kita dapat dari video ini atau cerita ini adalah kita harus menjaga lisan kalau naik gunung. Jangan kencing sembarangan karena tetap ada sosok jin di setiap tempat dimanapun itu. Jadi sekian video dari saya, dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan teman